Mantap jiwa, jadwal pengantaran dari PT Pos berupa bantuan beras, daging ayam, dan telur sudah ada penjadwalannya dari Kementerian Keuangan. Teman-teman cukup menantikan di rumah saja, Pak Pos bakal membawakan beras, daging ayam, dan telur. Jadi teman-teman tidak usah ngantri lagi karena mekanisme pencairan ini betul-betul KPM penerima dimanjakan. Betul-betul berkah Ramadan ya teman-teman. Info terbaru hari ini, data penerima bantuan sosial Bansos Pangan Ramadan sudah dikantongi. Setelah awal pekan ini, Ibu Risma memberikan keterangan pers bahwasanya data penerima yang sudah disaring sebagai penerima Bansos beras 10 kg, daging ayam, dan telur. Dan alhamdulillah setelah nama-nama calon penerima sudah ada, dan kemarin tepatnya Kementerian Keuangan sudah membeberkan jadwal penyaluran. Nah, apakah teman-teman sudah dapat bocoran jadwalnya di daerah teman-teman? Jika belum, silahkan disimak terus informasinya mengenai jadwal penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Karena jangan sampai jadwal pengantaran terlewatkan di daerah teman-teman. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel Info Bansos untuk mengikuti terus seputar update terbaru pencairan PKH, BPNT, Bansos Ramadan, dan subsidi pemerintah untuk masyarakat. Sesaat saya Amran akan hadir kembali setelah intro singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepat hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Ramadan, tepatnya 23 Maret 2023. Saya berharap teman-teman tetap semangat menjalani puasa Ramadan karena banyak hikmah yang didapatkan bagi yang menjalankan ibadah Ramadan, di mana bulan ini dilipat gandakan pahala dan ujian kesabaran insya Allah akan kita bisa lalui dengan penuh kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Jadwal penyaluran bantuan sosial pangan atau bansos pangan ini mungkin sedikit meleset ya teman-teman, karena rencananya sebelum memasuki bulan puasa sudah ada yang tersalurkan. Sebagaimana penjelasan dari Perum Bulog melalui direktur utamanya yaitu Budi Waseso dalam sebuah keterangan bahwa rencana penyaluran untuk bansos pangan adalah sebelum bulan Ramadan atau sebelum puasa beras disalurkan. Maret ini sudah penyaluran, ujar Direktur Perum Bulog Budi Waseso kepada awak media usai meninjau barang pokok di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari Jumat 17 Maret 2023. Nah teman-teman, dia menambahkan bansos beras ini akan dibagikan dalam bentuk kemasan 10 kg per masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Buas ini menerangkan beras untuk penyaluran bantuan sosial tersebut sebagian berasal dari serapan lokal hasil panen petani dan sebagian juga dari hasil komersial. Meski demikian, sampai hari ini belum ada realisasi penyaluran. Nah, ini bisa dimaklumi ya teman-teman, itu dikarenakan sebelum memasuki bulan puasa di mana terdapat hari libur yaitu akhir pekan Sabtu dan Minggu. Ditambah kemarin adalah hari besar keagamaan dan hari ini tepatnya adalah cuti bersama, sehingga tidak efektif untuk penyaluran bansos dikarenakan kantor-kantor pemerintah masih libur hingga hari ini. Nah teman-teman, mengenai jadwal fix penyaluran dari pemerintah sudah ada. Hal ini setelah pemerintah mendapatkan data penerima dari Kementerian Sosial. Sebagaimana keterangan Ibu Menteri Sosial Ibu Risma bahwasanya penerima bantuan yang ada di DTKS sesuai updatean terbaru sudah diserahkan. Nah teman-teman, kemarin tepatnya kita mendapatkan berita bagus bahwa data penerima sudah fix. Di mana sebelumnya Dirjen Anggaran pernah mengatakan bahwa data penerima masih menunggu dari data Kementerian Sosial. Dan alhamdulillah teman-teman, Kementerian Sosial telah menyerahkan data tersebut yang menjadi sumber acuan data penerima bansos pangan Ramadan berupa beras 10 kg selama 3 bulan. Penerima bantuan sosial pangan bersumber dari Kementerian Sosial dan data tersebut telah diserahkan sejumlah 21.353.000 penerima bantuan sosial Bansos yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS untuk menerima bantuan sosial pangan atau Bansos pangan.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang ditemui di Jakarta pada hari Senin 20 Maret 2023 kemarin mengatakan telah menyerahkan data tersebut 2 hari setelah datangnya permintaan. Alasan Menteri Sosial Risma menyelesaikan permintaan data tersebut dalam tempo 2 hari itu dikarenakan membutuhkan waktu untuk menunggu pemerintah daerah melakukan perbaikan data khusus untuk triwulan 1. Nah, jadi teman-teman, data yang digunakan sudah terang berasal dari penerima bantuan sosial tahap 1 atau triwulan 1, baik itu penerima program Keluarga Harapan PKH dan BPNT yang sudah dimutakhirkan kelayakan penerimanya. Tentunya yang tidak layak tidak mendapatkan lagi, seperti jika dalam kartu keluarganya itu terdeteksi ada yang sudah menjadi pegawai negeri sipil atau PNS atau KPM tersebut meninggal dunia, atau bisa juga tidak lagi layak untuk menerima itu dikarenakan menjadi pekerja migran atau menjadi TKW di luar negeri. Nah teman-teman, menurut penjelasan Ibu Risma, beliau mengatakan jadi surat itu 2 hari setelah masuk, saya langsung perbaiki surat itu selama 2 hari untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah saya serahkan, ujar Menteri Sosial seperti dikutip dari beberapa media mainstream terpercaya. Lebih lanjut, setelah Kementerian Sosial menyerahkan data, Menteri Sosial Risma menekankan proses penyaluran bantuan sosial pangan sudah tidak menjadi kewenangannya. Jadi, untuk bantuan sosial atau bansos pangan ini, Kementerian Sosial hanya bertindak sebagai penyedia data, akan tetapi tidak berwenang dalam urusan penyaluran bantuan sosial Ramadan ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, terkait dengan jadwal pastinya mulai disalurkan, menurut Isa Rahmatarwata, Dirjen Anggaran menjelaskan soal mekanisme penyaluran anggaran bantuan sosial tersebut. Jadi setelah mereka mendistribusikan, mereka akan mengklaim ke Bappenas, saya sudah mendistribusikan sebesar sekian dan duitnya dari Menteri Keuangan, kata Isa. Dia menuturkan seharusnya bantuan ini sudah bisa mulai dibagikan pada awal bulan Ramadan pada pekan ini ya teman-teman, atau paling lambat setidaknya awal April 2023. Penyaluran akan dilakukan secara bertahap hingga sebelum Lebaran. Ya, kalau meleset-leset dikit ya awal April lah ya. Tapi April nanti sebelum Lebaran bisa dibagikan lagi dan terakhir Mei, ungkap Isa. Isa menambahkan beras yang akan disalurkan sudah tersedia di gudang Bulog. Penerima bantuan ini pun berdasarkan pada daftar yang ada di Kementerian Sosial. PKH pasti termasuk karena masuk dalam daftar itu, karena basisnya data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, ucap Isa. Menurut Dirjen Anggaran dalam penjelasannya mengatakan, saya tahu agregatnya yang sudah disampaikan ke kita itu 3 kali pemberian, itu total untuk berasnya 7,8 triliun, itu sudah termasuk biaya pembagian dan segalanya. Kalau telur dan ayam itu sekitar 450 miliar lah ya. Jadi totalnya sekitar 8 triliunan, ungkap Isa. Nah teman-teman, di kesempatan yang berbeda pun Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi menjelaskan mengenai persiapan bantuan sosial ayam dan telur. Arief membeberkan kemungkinan KPM akan menerima ayam dan telur masing-masing sebanyak 1 kilogram. Nah, Kementerian Keuangan menyatakan anggaran bantuan sosial atau bansos pangan sebesar 7,8 triliun akan mulai digelontorkan kepada 21,3 juta keluarga pada awal Ramadan 2023. Kementerian Keuangan menyatakan anggaran bantuan sosial atau bansos pangan sebesar 7,8 triliun akan mulai digelontorkan kepada 21,3 juta keluarga pada awal Ramadan 2023. Nah, teman-teman, untuk detail bantuannya, dia menyebutkan ini masuk ke ranah Bappenas. Satu hal yang pasti, paket bantuan ini terdiri dari beras 10 kg, telur, dan ayam. Beras ini dikasihnya dalam bentuk beras, bukan uang, 10 kg per bulan, dan nilai detailnya pun di Bappenas. Jelas dia. Dari penjelasan Dirjen Anggaran Isa Rahmatarwata, bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwasanya bantuan sosial pangan itu yaitu satu, seharusnya bansos pangan ini sedianya disalurkan bulan Ramadan pekan ini.
2. Penyaluran dilakukan secara bertahap. 3. Kalau jadwal meleset, paling lambat awal April dibagikan. Yang keempat, beras yang dibagikan sudah tersedia di Perum Bulog. Yang kelima, data penerima sudah ada dari Kementerian Sosial sesuai update data terbaru. Yang keenam, peserta PKH sudah termasuk sebagai penerima. Detail bantuan berupa barang dan bukan uang tunai. Alhamdulillah, semoga terrealisasi. Dan saya hanya bisa berucap syukur, mantap jiwa. Semoga Ramadan membawa berkah. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan mengenai jadwal penyaluran bantuan sosial atau Bansos Ramadan pada video kali ini. Dan share ke media sosial teman-teman. Silahkan juga berikan komentar bila ada. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.